Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anugrah Kusuma, perwakilan kelompok 10 yang beranggotakan saya, Tasya Fitri Cahyani, Yulia Fitri Azalia, serta Yusril Res Mahadi. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya untuk membuka dan menutup presentasi kali ini. Kami akan membahas gejala sosial atau fenomena cyberbullying yang terjadi dalam kehidupan masyarakat digital Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa penting bagi kita untuk sadar akan fenomena ini, karena fenomena ini terjadi dalam lingkungan kita juga. Namun, karena fenomena ini terjadi dalam jaringan internet, seringkali kita melewatinya. Oleh karena itu, dari kesadaran ini diharapkan kita dapat menghindari perilaku-perilaku yang berkaitan dengan tindak cyberbullying. Di presentasi kali ini kami akan membahas dimulai dari apa itu cyberbullying, bentuk tindakannya, penyebab terjadinya cyberbullying pada remaja, sisi psikologis kedua belah pihak, lalu dampak fatal cyberbullying, kondisi cyberbullying di Indonesia, dan kasus cyberbullying yang terjadi pada public figure Indonesia. Baik, pemateri pertama akan dimulai oleh Tasya Fitri Cahyani mengenai memahami apa itu cyberbullying. Baik, dipersilakan. Pertama-tama sih saya akan memperkenalkan diri. Saya Tasya Putri Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sebenarnya cyberbullying. Next. Nah, jadi cyberbullying ini tuh salah satu bentuk dari bullying, di mana bullying adalah tindakan penghinaan terhadap seseorang yang seringkali hadir tanpa disadari, tanpa dalam suatu bentuk relasi sosial. Nah, bullying memiliki keragaman bentuk seperti verbal bullying, physical bullying, sexual bullying, emotional bullying, dan juga yang kita bahas kali ini yaitu cyberbullying. Jadi cyberbullying ini sendiri itu merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Cyberbullying memiliki media khusus seperti internet dan cenderung terjadi di media sosial, di mana para pelaku dapat menyembunyikan identitasnya dengan berperan sebagai anonim. Tindakan cyberbullying menyebabkan rasa tersakiti, terganggu, dan juga rasa tertekan, yang dapat menimbulkan depresi bagi para korban karena pesan dan gambar maupun teks yang dikirimkan akan mempengaruhi perkembangan jiwa terhadap korban. Next. Yang kedua, di sini akan membahas bagaimana aja bentuk tindakan dari cyberbullying itu sendiri. Next. Jadi cyberbullying ini tindakannya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam tindakan. Di antaranya adalah seperti ada flaming atau amarah, di mana di sini pelaku melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung korban, seperti harassment, pelecehan, menggunakan pesan kasar, atau menghina. Dan tindakan ini tuh dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua ada impersonation atau peniruan, di mana pelaku juga menyamar menjadi orang lain serta menyebarkan hal-hal buruk dari pelakunya, dari korban ini. Yang ketiga ada tricky atau penipuan, di mana di sini pelaku juga menipu korban agar pelaku mendapat banyak informasi yang akan digunakan untuk menjatuhkan korban itu sendiri. Next. Nah, jadi cyberbullying juga memiliki banyak media yang malah memudahkan pelaku untuk mengintimidasi si korbannya. Karena kita tahu kalau sekarang teknologi mulai berkembang pesat, yang malah memicu resiko terjadinya cyberbullying itu sendiri. Dan rata-rata pelaku memanfaatkan akun media sosial untuk melancarkan tindak cyberbullying-nya, seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lainnya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Oke, bagian ketiga yaitu apa yang menyebabkan terjadinya cyberbullying. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu mengapa cyberbullying itu bisa terjadi. Bisa karena tingkat kebahagiaan. Kenapa bisa karena tingkat kebahagiaan? Karena itu yang memengaruhi aktivitas kita untuk mencari kebahagiaan. Apabila itu tidak terjadi di dunia nyata, pelampiasan kita yaitu di dunia maya untuk mencari kebahagiaan. Semisalnya contoh dengan menertawakan orang yang tertindas karena karmanya. Yang kedua itu bosan dan kurangnya apresiasi dari lingkungan keluarga ataupun di luar. Emosi marah, dendam, sakit hati, atau frustasi. Pelaku menonjolkan egonya dan menyakiti orang lain. Kecanduan internet, membalas kejahatan yang dilakukan teman lamanya melalui media sosial. Dari penyebab itu, semua yang bisa terjadi bisa kita simpulkan.
Seiring dengan perkembangan teknologi, jadi perilaku cyberbullying itu berkembang dengan memanfaatkan perangkat komunikasi digital dan koneksi internet. Cyberbullying itu salah satu metode bullying baru yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti handphone, video, kamera, email, dan web yang dapat memposting atau mengirimkan pesan-pesan yang mengganggu kita. Sehingga adanya tindakan mengancam dan mempermalukan dengan tujuan untuk menyakiti dan pelaku tersebut merasa senang. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Yulia. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sisi psikologis kedua belah pihak. Ada sisi psikologis dari pihak korban dan dari pihak pelaku. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu dari sisi psikologis korban. Yang pertama, perasaan malu karena objek yang dibully terkait dengan fisik dan termasuk area seksual korban. Jadi beberapa korban memilih untuk bungkam karena malu dengan kondisi yang menimpanya diketahui oleh publik. Yang kedua, pertimbangan kondisi ekonomi dan tanggung jawab pada keluarga yang membuat korban tidak bertindak. Yang ketiga, ada pertimbangan sosial. Demi menjaga perasaan keluarga, korban jadi lebih mempertimbangkan untuk bertindak atau tidak karena demi menjaga perasaan keluarganya. Yang keempat, panjangnya proses pelaporan korban bullying mendatangkan tekanan pada psikis korban dan keluarga, terlebih jika pelaku tidak dapat segera diberikan hukuman. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sisi psikologis pelaku bullying. Yang pertama, lingkungan pelaku. Lingkungan pelaku yang mendukung untuk melakukan bullying pada seseorang yang baru bergabung dengan tujuan memberikan tekanan psikologis agar lebih patuh pada pelaku. Yang kedua, budaya atau iklim. Budaya atau iklim yang sudah terbentuk bahwa membuli merupakan salah satu hal yang diperbolehkan dalam tanda kutip. Yang ketiga, sistem dan kebijakan peraturan yang kurang memberikan perlindungan terhadap kenyamanan kerja seseorang masih rendah, sehingga terbangun siapa yang kuat, dia yang menang. Yang keempat, bullying adalah perilaku toksik yang dapat menular dengan cepat di sekitarnya. Yang kelima, pelaku perundungan tidak memahami atau bisa jadi tidak mau tahu dampak psikologis yang diderita oleh korban, maka dari itu dia tetap melakukan perilaku bullying tersebut. Untuk selanjutnya, dampak fatal cyberbullying terhadap korban. Next. Bisa kita ketahui dampak fatal cyberbullying terhadap korban yaitu sebagai berikut. 1. Secara mental bisa menyebabkan penyakit-penyakit mental seperti paranoid, depresi, insomnia, masokis, kecemasan trauma, sampai tindak bunuh diri. Kedua, secara emosional bisa menyebabkan munculnya rasa malu, kesal, merendahkan diri sendiri, rapuh, dan hilang akannya sesuatu yang kita senangi. Yang ketiga, gejala-gejala psikologis tidak hanya melibatkan masalah saja, tetapi bisa juga melibatkan masalah mental dan juga masalah emosional. Pada dasarnya, gejala psikologi bisa berdampak terhadap fisik juga. Karena itu mempengaruhi imunitas tubuh kita dan juga imunitas seseorang. Untuk selanjutnya, materi bisa dipaparkan oleh Rizky. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana cyberbullying di tanah air. Namun kondisi ini berkaitan ini dengan angka dan lebih mengarah pada penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Mengutip dari VOA Indonesia, kasus cyberbullying di tanah air dikatakan sangat mengkhawatirkan. Hasil penelitian Center of Digital Society dan Center for Lifespan and Development Universitas Gadjah Mada yang dimulai sejak tahun 2000-an menunjukkan bahwa 45,35% dari 3.077 responden pernah menjadi korban cyberbullying. 3.077 responden tersebut adalah pelajar SMP dan SMA di 34 provinsi. Survei dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 38,41% responden mengaku pernah menjadi pelaku tindak cyberbullying, sedangkan sisanya yaitu pernah menjadi korban. Lalu ada hasil catatan dari Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Pada 2020 mencatat terdapat 49% dari 5.900, yakni
berjumlah 2.891 pengguna internet rentang usia 15-19 tahun pernah mengalami perilaku bullying. Dari kasus-kasus yang terjadi yang sangat disayangkannya adalah bahwa kasus cyberbullying ini tidak semuanya terselesaikan atau terlaporkan. Bahwasannya pelaku akan merasa lepas dari tanggung jawab dan seakan-akan tidak pernah ada yang terjadi dan bahkan dia tidak mengetahui apa dampaknya terhadap korban. Dan di sisi korban merasa tersakiti dan banyak dampak psikologis yang membuat rugi korban. Dan korban itu pun merasa untuk enggan melaporkannya karena dari proses penyelesaiannya pun sangatlah rumit dan panjang. Lalu juga dari pihak korban pun merasa bahwa pelaku pun akan cepat kabur begitu saja. Jadi ya sia-sia saja walaupun melaporkan karena rata-rata juga sifat pelaku merupakan anonim seperti itu. Nah, cyberbullying juga tidak terjadi terhadap masyarakat atau remaja-remaja, namun juga terjadi pada public figure. Beberapa bulan belakangan sempat tenar seorang KKI, yaitu dia adalah public figure, beauty vlogger. Beliau dihina dan dicaci, diintimidasi, dan di body shaming berbentuk cyberbullying oleh para netizennya. Nah, ini terjadi karena pertama kita harus memahami bahwa ada konstruksi beauty vlogger dalam dunia media masa ini. Nah, pertama beauty vlogger memiliki konstruksi bahwa kecantikanlah yang menjadi kata kuncinya. Nah, KKI ini berusaha untuk menjadi seseorang yang berbeda dalam konstruksi tersebut, namun masyarakat menanggapinya dengan cara yang sangat kejam sayangnya. Namun ini bukan salah KKI akan terjadinya hal seperti ini, bahwasannya memang moral dan nilai norma yang ada itu tidak mengajarkan kita untuk berperilaku menghina, mengintimidasi seseorang walaupun seseorang itu berbeda dari yang lain. Seperti itu. Nah, jadi saya ingatkan kembali bahwa perlu kesadaran akan bahwa cyberbullying itu ada di lingkungan kita pun juga ada. Nah, dari kesadaran ini diharapkan juga bahwa kita bisa menghindari tindakan-tindakan yang berkaitan dengan cyberbullying. Setidaknya kita bisa mengintrospeksi diri kita bahwa bagaimana sih kita memperlakukan orang dalam dunia digital itu. Nah, selain dampak pada korban pun, ini pun akan menjadi sebuah ciri khas masyarakat digital Indonesia. Dan ini tuh adalah ciri khas yang sangat buruk. Karena ciri khas seperti ini menurunkan norma bangsa. Bahwasannya kita sekarang sudah banyak berinteraksi dalam dunia maya, maka masyarakat digital Indonesia pun telah menjadi masyarakat dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, pembahasan yang kurang masuk, atau kesalahan-kesalahan teknis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.